MasterChef Indonesia Season 10 segera. Di momen September ceria, masih banyak kabar duka dari industri hiburan Indonesia. Salah satu yang mencetak viral pada Rabu kemarin adalah gugatan cerai Roro Fitria terhadap suaminya Andre Irawan. Belum 3 pekan melahirkan putra pertamanya, Roro seolah ngebet ingin menjadi single parent. Kabar itu mencuat pasca kabar gugatan cerai Roro yang dilayangkan secara e-court atau daring dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Roro yang tengah syuting Endorse di Turki memberi mandat kepada kuasa hukumnya untuk mengurus perceraiannya dengan Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roro Fitria akan mengadakan perjalanan VVIP internasional dengan destinasi Turki. Mengapa saat kuburan ari-ari bayinya belum kering, Roro sudah menggugat cerai ayah kandung dari putranya itu? Untuk yang nama tersebut telah mendaftarkan perkaranya di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Selatan, baru saja terdaftarnya, sehingga karena baru saya terdaftarnya, sehingga baru ada nomor perkaranya, ya. Jadi sudah ada nomor perkaranya, sudah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court. Baru terdaftarnya hari ini. Gugatannya itu ada alasan yang ada beberapa item dimasukkan dalam gugatan tersebut. Seperti biasa ada hubungan pertalian hukum, hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, di mana penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai anak, jadi cerai, dan akibat hukum dari perceraian tersebut, serta menuntut agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anak. Saat ditemui tim MNC Media, Andre Irawan yang didampingi kuasa hukumnya mengaku tak bisa menemukan keberadaan Roro dan putranya. Kabarnya Roro kabur karena kecewa berat pada Andre yang lebih memilih merawat ibundanya yang tengah sakit ketimbang mengurus istri dan putranya. Karena kadung sakit hati, Roro sampai memblokir nomor HP dan WhatsApp suaminya. Ya, yang disampaikan sama istri saya juga soal cooling down benar. Jadi emang kita lagi statusnya justru saya ini lagi pisah rumah dengan dia. Jadi udah emang nggak satu rumah beberapa minggu ini, dan saya nggak tahu keberadaan anak saya sebenarnya dan dia juga gitu, karena beberapa saya udah cari untuk ke rumah karena nggak ada juga di rumah. Iya, jadi memang klien kami merasa di sini sulit untuk bertemu dengan anaknya, sangat sulit untuk ketemu dengan anaknya, bahkan untuk akses untuk berhubungan baik secara komunikasi kayak WhatsApp ataupun Instagram itu semuanya sudah diblokir oleh Nyai. Jadi artinya di sini klien kami merasa sangat-sangat kesulitan untuk ketemu dengan anaknya. Sebenarnya sih kepastian dia nggak ada di rumah pun saya sebenarnya mesti tanyakan langsung ke Nyai itu masalahnya. Tapi yang saya tahu sih ya, yang saya rasakan waktu itu saat berbarengan dengan ibu saya pas masuk ke rumah sakit gitu kan. Waktu itu saya ingat saya harus ke rumah ibu saya, dan besoknya emang kebenaran juga udah janji dengan foto newborn ya. Nah, saya nggak ikut itu karena saya harus menemani ibu saya sampai ibu saya masuk ke ruang ICU itu, karena waktu itu kan lumayan kritis lah sakitnya. Ya, saya sih selama ini juga emang masih di rumah ibu saya untuk beberapa hari karena saya harus fokus urus dia, dan ya alhamdulillah ibu saya juga ada di rumah gitu kan. Kalau kepastiannya sih saya nggak tahu ya, untuk hanya kecewa karena itu atau yang lain. Selain gugatan cerai, Roro juga menggugat hak asuh Muhammad Sultan Al-Fathir sang putra yang baru berusia 19 hari. Jika pasangan selebriti lain semakin kompak saat punya bayi, Roro dan Andre justru dikabarkan sudah pisah rumah. Saat tampil sebagai bintang tamu di sejumlah acara, artis yang akrab disapa Nyai ini mengaku sedih karena tak ada suami siaga di sampingnya dan bisa berbagi beban dalam mengurus bayi merah.
Tapi apa mau dikata, pernikahan Roro dan Andre sudah retak jauh sebelum persalinan tiba. Kehadiran Andre menjelang persalinan Roro 26 Agustus lalu dituding hanya pencitraan saja. Lalu benarkah Roro tak menuntut harta gono gini kepada Andre? Saya nggak ketemu ini karena kan yang berasa ini saat ini ya udah ada anak ya. Jadi saya rasain ini luar biasa. Jadi saya ya rasa rindu, kangen terhadap anak tuh pasti ada. Karena saya emang nggak bisa jauh sebenarnya dari anak hidup saya. Jadi apa yang aktivitas yang saya lakuin kadang-kadang wah ini anak gua ngapain seperti itu gitu kan. Ini kemana gitu kan. Karena kan istilahnya Nyai juga kan baru ya untuk pengalaman untuk punya anak saat ini. Dan ini anak pertama gitu kan. Iya, jadi di sini kami juga ingin mengklarifikasi secara tegas bahwa di dalam rumah tangganya Nyai Roro dan klien kami Andri itu jelas tidak ada yang namanya KDRT. Dan di sini kami coba berusaha melakukan upaya-upaya hukum itu demi untuk kepentingan hukum klien kita sendiri sebetulnya. Jadi artinya bagaimanapun dia kan seorang ayah gitu loh, dia berhak juga untuk ketemu dengan anaknya. Sejauh ini sih so far nggak ada masalah sih, maksudnya nggak ada orang ketiga ataupun siapapun, nggak ada. Karena memang kalau secara kita lihat dari aspek hukumnya, saya lihat ini kemungkinan hanya salah paham atau miskomunikasi aja sih. Saat menikah pada 29 Desember 2021 lalu, memang banyak netizen yang meragukan kelanggengan rumah tangga Roro dan Andre. Pasalnya, keduanya memiliki latar belakang berbeda. Andre yang berstatus duda 2 anak adalah pengusaha otomotif yang pendiam dan pembenci kebisingan jauh dari gemerlap dunia hiburan. Sementara Roro yang saat itu baru setahun keluar dari pesantren warga binaan di Lapas Pondok Bambu, membutuhkan figur suami yang tegas dan bisa memaklumi sifat manjanya. Tak heran sejak awal pernikahan mereka sudah diisukan retak. Bahkan kabarnya Andre tak sanggup memenuhi gaya hidup Roro yang masih glamor bak sosialita. Istri saya kan lumayan manja ya, jadi rasa dia harus, apalagi dalam kondisi saya lihat lah, emang dia harus lebih diperhatikan itu udah istri saya seperti itu gitu. Dan emang harus, misalnya apalagi dia pas punya anak kan nih, lagi seneng-senengnya euforianya kan beda gitu. Emang kerasnya saya kalau udah bicara masalah syariat, masalah hal-hal yang emang nih nggak boleh seperti ini dan aturan agama ya, cuma itu aja sih. Benarkah selain kejar setoran pasca melahirkan, Roro juga siap comeback ke dunia disc jockey yang pernah membesarkan namanya? Hal itulah yang membuat Andre murka sehingga sudah mengucapkan talak secara agama kepada Roro. Kalau bagi Nyai sih, itu nggak menutup suatu kreativitas seseorang. Jadi Nyai malah ingin membuktikan, mendobrak paradigma kalau profesi DJ itu profesi yang sebelah mata, yang hanya mengumbar aurat, itu nggak benar. Jadi tetap bermain musik DJ, tetap mengenakan hijab, mengandalkan intelektual, skill, teknik bermain DJ. Jadi itu untuk mendobrak kalau DJ itu pasti maaf jorok, negatif atau mengumbar aurat gitu. Kalau emang udah takdirnya Allah emang tentukan jodohnya ya di situ, ya kita juga nggak bisa ngomong karena Allah yang takdirin. Dari kita sebagai kuasa hukum ya kita akan mencoba untuk mengirimkan surat klarifikasi atau kalau somasi belum lah ya, karena kita mau sebetulnya antara rumah tangga klien kami dengan Roro Fitria pengennya sih baik-baik saja gitu loh. Cuman ya sudah, nanti kalau memang sudah kita kirimkan surat klarifikasi, langkah selanjutnya mungkin kita akan melaporkan ke KPAI. Karena baru diajukan kemarin, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum menjadwalkan sidang cerai perdana Roro dan Andre. Untuk persidangan belum ditentukan sidangnya karena baru ditentukan penetapan majelis hakimnya. Identitas dari penggugat dengan tergugat ada dalam gugatan. Berdasarkan hal tersebutlah, berdasarkan secara formil ya, yang penggugat ajukan itulah di sana dialamatkan atau dipanggil baik pihak penggugat maupun tergugat. Kalau penggugat karena melalui kuasa hukumnya secara ikot, maka penggugat kuasa hukumnya yang dipanggil. Sedangkan tergugat secara formil dipanggil di alamat tergugat di alamat yang
penggugat ajukan. Namun sesuai proses persidangan, sidang pertama adalah mediasi antara kedua prinsipal yaitu Roro dan Andre. Apakah Roro dan Andre akan rujuk demi sang buah hati? Atau tetap ingin bercerai karena sudah tidak ada kecocokan? Yang pasti, sebagian netizen masih berharap mereka rujuk dan tampil mesra kembali seperti saat beradegan di video klip terakhir Roro yang sempat bikin baper netizen. Saya berharap ya kejadian ini ada hikmahnya, mungkin nantinya jadi pelajaran buat saya atau istri saya untuk jadi lebih baik gitu. Kalau saya sih gini, dalam rumah tangga yang saya yakinin adalah jodoh, takdir, maut udah kuasanya Allah. Kalau emang saya sih berharapnya adalah baik, rujuk dengan hal yang maksudnya kita bisa komunikasi lagi dengan baik, karena kan udah satu sisi udah punya anak yang anak ini saya pertanggungjawabkan sampai akhirat. Walaupun seandainya ya, maaf misalnya udah nggak jadi istri atau apapun, kalau anak nggak ada istilahnya mantan anak, dan tetap anak saya.